Ya, halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saling silang kembali hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Lulu Miati, dan di malam hari ini kita akan membahas mengenai pertarungan parpol merebut kursi gubernur. Ini memang sangat menarik sekali karena kalau kita lihat dan juga kita mendengar bagaimana berita yang terhangat adalah tentang penolakan dari Yeni Wahid untuk menolak lamaran dari Gerindra untuk maju di Jawa Timur, dan kemudian juga Abdullah Azwar Anas yang juga diusulkan mundur. Nah, bagaimana juga para narsum ini nanti akan, karena cukup banyak juga nanti ada dari Demokrat, ada dari Gerindra, gitu, ada pengamat juga, gitu. Kemudian juga kami akan mencoba menghubungi Mbak Yeni mengenai pertarungan seru ini, partai perang bintang, bisa dikatakan seperti itu di Pilkada 2018. Dan saya kenalkan dulu narasumber yang hadir pada malam hari ini di studio. Sudah ada dari sebelah kiri, sudah ada Pak Indria Samego, pengamat politik LIPI. Selamat malam, Pak Indria. Ya. Dan di sisi kanan sudah ada juga Bang Ferry Juliantono, Wakil Ketum dari Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum, dan juga ada Mas Roy Suryo, Wakil Ketum Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Roy Suryo. Dan Mbak Yeni juga ternyata sudah hadir di studio, tapi nanti akan bergabung bersama kita saat lagi. Tapi kalau kita bicara mengenai pertarungan parpol merebut kursi gubernur, ini sangat menarik sekali nih ya. Mungkin dari Gerindra dulu ini, dari Bang Ferry ini, karena kan kalau dilihat pertarungannya sangat menarik juga. Dan terakhir Mbak Yeni menolak lamaran begitu, atau bagaimana bahasa yang benarnya? Katanya saya diprotes, bukan menolak lamaran gitu. Gimana yang benar sebenarnya? Kan nanti mungkin Mbak Yeni bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi belum atau tidak mendapatkan izin karena beliau Yeni kan harus sebagai keluarga besar Nahdien, harus komunikasi dengan kiai-kiai, sesepuh, keluarga, dan karena ini penting buat Mbak Yeni, tapi mungkin satu dan lain hal disampaikan kepada Mbak Yeni keberatan gitu. Dan oleh karena itu dengan sangat bijaksana Mbak Yeni kemarin menyampaikan kembali pada pertemuan di Kertanegara kepada Pak Prabowo Subianto, dan kemudian kita melakukan konferensi pers bersama. Bahkan Mbak Yeni juga didampingi oleh Pak Prabowo Subianto menjelaskan kepada media. Jadi kalau Mbak Yeni prosesnya kan buat dari Gerindra sendiri memilih Yeni Wahid itu sebenarnya bagaimana sih? Mbak Yeni ini pertama salah satu putri terbaik bangsa. Kemudian Mbak Yeni ini bukan orang lain buat Partai Gerindra, karena kebetulan suaminya Mbak Yeni ini, Mas Dohir Farisi, juga adalah mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra, dan oleh karena itu buat Partai Gerindra merasa untuk memprioritaskan tawaran kepada Mbak Yeni, dan kemudian kita coba tawarkan kepada masyarakat di Jawa Timur. Dan responnya saat itu luar biasa sebenarnya. Banyak yang berharap, tapi juga mungkin ada yang kemudian punya pikiran lain, harapan yang lain gitu. Karena sebenarnya kan ada kekhawatiran di Jawa Timur ini sekarang kok Nahdien dengan Nahdien gitu. Kebetulan Pak Saifullah Yusuf kan juga dari keluarga besar Nahdien, Mbak Khofifah juga dari keluarga besar Nahdien. Seperti itulah. Padahal ya sebenarnya saya sangat disayangkan sih sebenarnya gitu. Saya sependapat dengan pernyataan Mbak Yeni gitu, untuk tetap menjaga keutuhan persatuan dari Nahdien. Yang salah nih sebenarnya Presiden Joko Widodo gitu, sebab memberikan izin kepada Bu Khofifah untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Itu kan sebenarnya justru membuat semacam kemungkinan potensi yang mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi potensi ya kompetisi yang kemudian efeknya nanti bisa kepada Nahdien kan, perpecahan atau pertengkaran, pertikaian karena ada kompetisi di Pilgub di Jawa Timur. Baik, dan Mbak Yeni Wahid sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Mbak Yeni. Tadi katanya kita udah, waduh gak jadi datang nih Mbak Yeni nih. Macet ya, ternyata sudah mulai macet ya. Nah, bicara mengenai ini, tadi kan pendekatannya katanya siapa sih sebenarnya mendekati dulu gitu. Apakah langsung Pak Prabowo misalnya menelpon, menghubungi langsung Mbak Yeni ketika itu gitu, atau ada siapa yang menghubungi, atau lewat suami, atau bagaimana sebenarnya proses pendekatannya waktu itu? Ada salah satu kader Gerindra yang memang biasa kontak kami kalau memang ada permintaan pertemuan, ya biasanya lewat beliau gitu ya. Kebetulan orang Jawa Timur memang. Kalau nggak biasanya lewat ajudan, tapi kali ini langsung beliau Nah, mengatakan Pak Prabowo mau ketemu
buat saya ini hal yang tidak terlalu hal yang biasa aja karena kan hubungan kami dengan Pak Prabowo sudah lama sekali ya. Apalagi Pak Prabowo dengan Gus Dur dulu itu sudah berproses lama. Kami bukan orang asing, jadi biasa aja. Bukan yang menjadi luar biasa, bukan yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba menghubungi gitu ya. Jadi mau ketemu, oh ya monggo gitu. Pas saya juga di Jakarta ya biasa aja, gampang gitu. Jadi ketemulah kami. Kemudian ternyata Pak Prabowo meminta saya untuk maju dengan memaparkan beberapa argumen dan data yang sebetulnya secara rasional memang sangat menggiurkan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi apa namanya orang bilang a deal that you cannot pass katanya. Jadi sebuah tawaran sebetulnya sangat sayang untuk ditolak gitu, secara rasional. Lalu kemudian saya minta waktu untuk mencerna dahulu, termasuk untuk ya bicara dengan suami, dengan ibu. Nah kebetulan mertua juga ada, dengan beberapa sesepuh yang memang saya hormati, ada beberapa kiai. Nah sudah, akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa ada tugas sejarah besar yang memanggil saya, yang harus saya ikuti pada saat ini. Ya politik itu kan momentum, tapi momentum saat ini tugas saya adalah tadi itu menjadi pihak yang menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang sedang bertarung dan semuanya mengusung kader-kader terbaik NU. Jadi mencari jalan terbaik begitu ya? Betul. Merekatkan, hanya menghimbau ya sebagai figur yang terus menghimbau bahwa perbedaan yang mungkin terjadi dengan adanya pilkada pasti dinamikanya akan membawa tentunya akan membawa perbedaan, tetapi itu jangan sampai mengarah kepada konflik yang tajam. Jangan sampai keluarga pecah, sahabat jadi bermusuhan dan lain sebagainya. Harus ada yang terus mengingatkan itu. Yang paling utama juga mengajak para kiai untuk tidak terlalu larut menjadi tim sukses para calon dan kemudian mengabaikan peran utama mereka yaitu membimbing masyarakat. Baik. Dan artinya alasan tadi untuk menolak lebih karena tadi ya faktor-faktor yang tadi, bukan artinya sebenarnya merasa dari pribadinya juga sebenarnya ingin maju begitu Mbak Yeni, karena tadi mengatakan secara rasional kan memang sebenarnya oke gitu ya, tapi mungkin ada faktor lain gitu, faktor X bisa dikatakan seperti itu Mbak. Semua orang yang berkecimpung dalam bidang politik ketika ditawari sebuah posisi, kesempatan, ya momentum yang secara hitungan rasional di atas kertas kansnya besar, pasti akan mempertimbangkan tawaran itu dengan matang. Saya rasa begitu, dan posisi kemarin, dinamika kemarin seperti itu. Namun ya itu tadi, pada akhirnya keputusan pribadi saya harus melalui berbagai macam mekanisme yang kesimpulannya saya tidak boleh memainkan peran itu pada saat ini. Baik, mungkin Pak Indria bisa memberikan komentar nih terhadap ini untuk yang sekarang adalah Pilgub Jawa Timur ini, ada Mbak Yeni. Ya saya kira begini, memang betul bahwa perbedaan mestinya dalam pemilihan itu adalah suatu keniscayaan, karena memang pemilihan itu menentukan pada setiap orang menyuarakan hati nuraninya. Tetapi pengalaman kita ini seringkali perbedaan diwarnai oleh implikasi-implikasi yang tidak sekedar fenomena yang terjadi pada saat pencoblosan, tapi kemudian berkelanjutan. Nah ini yang harus disadarkan oleh para tokoh elit. Jadi Mbak Yeni saya kira merupakan contoh yang menarik di sini agar kita melihat demokrasi pemilihan sebagai sebuah proses yang niscaya sekarang itu. Tetapi proses itu harus kita lewati secara arif dan bijaksana gitu. Sehingga kalaupun terjadi perbedaan pilihan itu hanya ya di bilik suara saja. Habis itu the game is over gitu. Itu saya kira. Tapi dengan pertarungan yang cukup ketat tadi kan, kalau dikatakan ini antara banyak kader-kader NU yang terbaik yang ikut maju begitu kan, dengan potensi konflik yang mungkin akan muncul begitu Pak. Ini bagaimana untuk mengantisipasinya? Ya justru itu. Jadi mestinya NU juga bersyukur karena kader-kadernya tiga-tiganya ini dipercaya semua, begitu. Ya, dipercaya untuk memimpin Jawa Timur. Nah, ini sesuatu yang boleh dikatakan harus disyukuri gitu. Nah, tetapi seperti tadi saya katakan, kembali lagi persoalannya bahwa pemilihan ini adalah sebuah
proses yang tidak bisa dihindarkan. Pemilihan itu artinya kontestasi. Kontestasi itu artinya ada kalah menang. Nah, persoalannya seberapa jauh kalah menang itu disikapi secara positif. Kalau kalah menang ini kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif, yang kalah itu tersingkirkan, yang menang itu kemudian jemawa. Ini akan menimbulkan semacam dendam-dendam politik. Ini yang tidak bagus. Jadi kita melihat bahwa proses demokrasi di kita makin lama, makin dewasa, matang itu. Beda dengan asumsi-asumsi Indonesianis di masa lalu, bahwa seolah-olah sukses itu selalu berdarah-darah. Di kita ini, kawan-kawan Indonesianis mengatakan begitu. Nah, tapi ternyata sejak 2004 fenomena SBY terpilih, nggak ada masalah, ya nggak ada itu bunuh-bunuhan gitu. Ya di Papua ada begitu, tapi ini persoalan-persoalan lama, soal suku, tribes, politik, gitu kan. Ya, jadi saya kira kita makin mampu membuktikan bahwa proses demokrasi ini sesuatu yang memang niscaya dalam masyarakat yang majemuk itu. Baik, karena kan sepertinya kalau dilihat bicara mengenai isu SARA yang kalau belajar atau melihat dari pilkada DKI begitu ya, Jakarta, walaupun mungkin orang-orang mana ada buktinya, tapi isu itu muncul gitu di media, kemudian di masyarakat begitu ya, dan ini kemudian juga jangan sampai di pilkada yang serentak 2018 ini muncul kembali gitu dengan isu semacam itu. Nanti Mas Roy juga akan memberikan tanggapan, tapi ternyata kita harus break dulu. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.